Selingkuhannya enggak lah. Novi bukan selingkuhannya, say. Cinta bertepuk sebelah tangan. Itu bapak-bapak ketahuan banget tidak disambut. Gayung tak bersambut bapak-bapak itu. Gayungnya nggak bersambut, say. Makanya jadi merong-merong ya. Nggak boleh gitu, Pak. Bapak udah tuir. Bapak udah tuir. Itu Novi anak muda. Ya. Kalau laki-laki udah tuir, udah nikah, masa nggak tahu malu sih udah punya istri masih mau sama anak muda? Gila aja kali. Gila aja lu. Gila aja lu, Ndre. Udah gitu cinta ditolak merong-merong. Nyuruh-nyuruh pegawai hotel buat ngomong-ngomong ke media. Suruh berdiri, suruh ngomong, kelihatan banget itu kayak acting, Pak. Pegawai hotelnya Bapak itu kayak Bapak kasih skrip, skenario suruh ngomong, Pak. Iya kan? Bener nggak? Sementara si Novi anak muda pergi ke acara, diundang juga bukan dia sendiri, ada banyak orang yang ngundang, punya klub, punya diskotek. Kayaknya kok munafik banget ya, orang pergi ke klub diundang, apalagi diundang disediakan minuman. Kalau minum ya wajar ya, kalau nggak kuat minum bisa joprak, bisa pingsan kalau nggak kuat minum. Tapi kalau di klub itu dibilang nggak ada minuman keras, bohong banget. Pasti memang ada minuman keras di klub. Masalahnya sekarang, emangnya kalau minum itu kriminal? Kan tidak. Iya kan? Nggak kriminal loh. Bukan kriminal loh. Dia nggak korupsi. Terus dia juga nggak melakukan tindakan kejahatan, mencuri. Kegiatannya sosial, diundang baik-baik dateng. Gue kalau jadi Novi ya, udah diundang gue dateng, menyediakan waktu gue buat kodok bangkong. Aduh, buat kodok bangkong. Tiba-tiba difitnah-fitnah, dibilangnya gue pakai kursi roda lah apa segala macam. Nanti bapak-bapak itu yang pakai kursi roda dia stroke. Iya. Sekarang ya, mau orang mau minum, mau nggak minum, mau suka dugem, mau nggak suka dugem, intinya kerjaan dia selalu berjalan dengan lancar dan dia selalu memberikan tontonan menarik di YouTube-nya dia untuk masyarakat meniru. Oh ada suatu konten untuk sosial nih, pekerja sosial. Oh kayak gini nih ODGJ di jalan. Jadi kita tuh melihat Novi nggak usah ngejas kepribadiannya, say. Nggak usah ngejas kepribadiannya. Nggak, ya. Udah mami, orang-orang ini yang nanya mancing-mancing, nanya sering. Dia harus dikasih paham. Kalau ada kakek-kakek, maaf, kamu lihat mukanya. Udah kakek-kakek punya istri. Normal nggak? Nguber-nguber anak muda yang cantik, yang punya prestasi, yang terkenal, YouTube-nya jutaan. Siapa sekarang yang pengen pansos? Manggil wartawan, nyuruh orang ngomong. Dia siapa? Mesti dipikir lagi kalian. Kalau seandainya orang ini nggak punya maksud tertentu, nggak mungkin dia begitu, tahu malu. Tapi ini pasti punya maksud tertentu. Orang yang berusaha menjatuhkan nama baiknya Novi. Tapi nggak ngaruh. Buat gua, lu mau ngomong tentang kepribadian Novi, apapun itu, gua nggak akan terpengaruh sama sekali. Karena Novi itu tetap profesional. Dia punya pekerjaan dia dengan konten kreator dan pekerja sosialnya dia jalan terus. Buktinya dia masih sama anak-anak asuhnya dia. Yang kecil lucu itu tuh yang cewek. Yang anak kecil lucu tuh yang suka nyanyi. Jangan sampai ya, nanti berbalik ya. Itu bapak-bapak yang naik kursi roda nanti.
nanti dia itu yang naik kursi roda. Udah nggak bisa ajojing lagi dia. Udah gak bisa esrek. Kenapa? Karena terlalu sekali mulutnya menjatuhkan kepribadian seseorang, yang mana dia berusaha membuat orang-orang di luar ini seolah-olah kayak Novi itu jahat gitu. Padahal kalau gue ngelihat Novi, nggak ada dia jahat sama sekali, nggak ada apa-apanya dibanding gue dugem. Sama sekali nggak ada apa-apanya Novi dibanding gue dugem. Di video itu juga Novi lagi datang ke acara. Salahnya Novi apa? Cuma kenapa datang ke acaranya kodok bangkong, itu doang. Ngapain datang ke acaranya orang yang laki-laki tapi mulutnya ember bocor? Itu cuma salahnya dia. Gue kalau jadi Novi, gue ogah diundang orang kayak gitu. Gak mau gue. Kenapa? Datang ke tempat klub, kita pikir private, di videoin, waduh, di foto-foto. Udah gitu berapa tahun kemudian diumbar-umbar, bayangin gak lu? Gue pikir private kan tuh acara, ya gak sih? Oh my god. Gak taunya orang yang ngundang kita malah koar-koar. Mana menjaga privasi di dalam klub? Gak usah kalau gue sih. Gak perlu orang kayak gitu tuh dipercaya. Pasti ada tujuan tertentu buat menjatuhkan nama baik Novi. Dan kita nih orang luar ya, netizen, termasuk gue kan juga netizen, ngelihat Novi itu cukup dengan melihat dia prestasi dia, kerjaan dia lancar. Kecuali dia udah korupsi uang negara misalnya, itu baru loh kita boleh marah sama dia. Dia nggak ngelakuin apapun kok, kerugiannya apa kita? Mau dia minum, mau dia dugem, apa berugikannya Novi sama kita? Nggak ada. Gak ada sama sekali. Tapi banyak orang yang ambil untung dengan Novi naik daun. Itu jahatnya. Popularitas dalam sosial media yang mendadak viral, ini banyak bajing-bajing loncat, pengen nemplok ke badan kita buat ikutan naik. Dia akan halalkan segala cara. Gue harus dapat exposure. Karena apa? Satu-satunya cara mendompleng orang yang sedang naik daun itu, itulah yang bisa membuat dia juga terkenal. Sudah banyak buktinya. Ngedompleng sana, ngedompleng sini, buat terkenal. Dengan cara menghalalkan segala cara. Apapun. Mau gue jelekin elu kek, mau gue bikin skenario seolah-olah elu itu mabora di klub gue. Gue suruh orang yang ada di apartemen buat ngomong padahal dia udah gak kerja di apartemen lagi. Gue suruh bini gue ngomong. Yang penting gue masuk terus ada di dalam sosial media. Kalian percaya sama yang kayak gitu? Kalau gue boro-boro percaya, gue buang, gue tendang jauh-jauh orang kayak gitu. Elu pendompleng, tendang bang. Pendompleng kau. Jangan ganggu kerjanya Novi. Jangan ganggu dia, seorang ibu yang punya banyak anak angkat, anak asuh. Kau siapa? Kau bukan siapa-siapa. Gua aja gak tahu ada muka kayak lu kalau bukan karena Novi. Itu si pemilik klub itu. Bapak-bapak tua yang bacot. Gua gak tahu sama sekali orang ini siapa. Ya Allah. Boro-boro gua tahu. Siapa orang ini? Nongol karena Novi. Buka apa segala itu. Novinya lagi, padahal Novinya di klub tuh lagi kayak resmi banget, biasa aja gitu, yang sopan, yang baik. Ya Allah, kasihan banget. Kita tuh artis-artis, influencer, orang-orang public figure tuh pasti sering diundang acara-acara kayak gitu. Ngeri banget kalau diundang sama ternyata bapak-bapak ada maksud, ada udang di balik bakwan. Gua jadi Novi masih muda nih, seumur Novi 30 tahun, diundang sama bapak-bapak kayak gitu. Aduh, mukanya aja udah kayak meja persidangan, say, kotak. Muka-mukanya udah kayak meja persidangan. Pantas banget itu diinjek-injek sama si Firdaus itu. Ya. Coba muka bapak yang kayak kotak itu, muka kotak kayak meja persidangan. Coba Firdaus, sini Firdaus. Itu ada kayak mukanya kayak kotak, kayak meja tuh. Lu naik ke atas itu.
Naik ke atas. Lu naik ke atas muka si bapak itu. Muka dia kayak meja persidangan. Cepat kau lompat ke situ Firdaus. Iya, banyak mulut dia, banyak ngomong dia. Udah tua masih banyak mulut. Jelek-jelekin anak muda, jelek-jelekin Novi yang cantik, jelita. Karena apa kau? Kenapa? Hah? Gayung ini tak bersambut. Apa? Menepuk itu. Bertepuk sebelah tangan. Nggak ada bunyinya. Kau tepuk sebelah tangan. Nggak ada bunyinya. Gayungnya nggak bersambut. Tahu diri lah. Sana, pergi operasi plastik dulu ke Korea sana. Potong aja dulu itu. Biar jangan jadi kayak mejanya persidangan kau, muka kau. Gua nggak suka ya bapak-bapak mulutnya gosip. Aduh, gue bilang. Ya, apa ini mulut gosip banget sih? Orang udah datang baik-baik ke acara, tiba-tiba ada dokumentasi keluar semua. Jelek-jelekin Novi lagi, jelek-jelekin Novi. Ngapain lu kayak begitu? Gue yang ngelihatnya bukan percaya, say. Nggak percaya gue sama si bapak-bapak muka persegi panjang itu. Nggak ada gue. Boro-boro gue percaya, gue malah gini. Dia suka sama Novi nih, nggak kesampean, ya ampun. Firdaus, injak, lompat ke mukanya. Itu muka kotak, kayak meja, capcus. Lompat kau ke meja itu, ke muka meja yang berisik. Iya, muka meja berisik itu. Ada akun bodong. Nah, itu aja lu udah nulis, Singa. Akun bodong. Ada akun bodong. Kalau orang bener yang memang bisa menyiarkan berita bener kayak gua, akun gua nggak perlu bodong, say. Ini akun Emma Waroka yang gua ucapkan pastinya valid. Itu lu bilang itu akun bodong. Ngapain lu masih percaya sama berita apapun yang ada di akun bodong? Oh lala. Pakai ini ya. Dipakai ininya nih. Akun bodong tuh bisa bilang siapa aja ani-ani. Namanya juga akun bodong. Gue mau jatuhin musuh gue. Gue bikin aja akun bodong. Lu gimana sih? Use your brain, man. Use your brain. Ya. Kalau udah namanya akun bodong, berarti itu udah ada serangan, niat-niat orang jahat menjatuhkan lawan. Kok lu ya bisa percaya gitu loh? Yang dipercaya itu akun seperti gua, valid. Ini Emma Waroka. Terregister di TikTok, kontrak di TikTok. Apa yang gua omongin akan gua pertanggungjawabkan. Sehingga apa yang gua omongin tidak mungkin asbun. Pasti sudah gua pikirkan. Ada juga suami gue yang selalu menjaga dan melihat dan juga mengkritik apabila gue salah ngomong atau gue punya pikiran yang kira-kira itu tidak perlu. Mana yang perlu, mana yang tidak. Tapi apa yang gue bicarakan pasti bisa gue pertanggungjawabkan. Ya. Kalau kalian lihat itu akun bodong, apapun yang ada di situ, berita itu udah pasti bohong. Sudah pasti bohong. For sure. Makanya dibikin akun bodong. Pemfitnah. Ngumpet di balik akun bodong, ya. Jangan kau percaya. Di blok itu akun-akun bodong kayak gitu. Di blok itu. Cuma mau menjatuhkan orang yang sudah punya prestasi bagus, baik, banyak prestasi. Novi itu jelek-jelek, orang yang penjahat-penjahat ngomong apapun tentang Novi, dibilang dijelek-jelekin, dia tetap konsisten loh, Novi. Punya anak asuh, dia didik, dia keluarkan biaya untuk mereka. Dia muda tapi dia udah seperti gua aja. Untuk punya anak asuh aja gue masih mikir, Novi hajar dia punya anak asuh. Itu yang kalian lihat dari seorang Novi Pratiwi. Si bapak-bapak muka kotak itu udah punya anak asuh nggak? Terus yang lain-lainnya itu apa kerjanya? Ada anak asuh. Kerjanya cuma dompleng sama Novi doang. Nemplok. Pengen naik. Berisik terus. Berisik terus. Ya kita jadi netizen mesti pinter, say. Gue punya hadiah nih, say. Punya hadiah nih, say. Buat kalian nih. My God. Guys, gue ada
Mana tuh dia? Bentar. Bentar. Gue ada body butter nih guys. Tara, body butter dari Presley Skin. Kimora kok lucu ya, Mamski ini kasih edukasi paham lo. Kenapa sih Kimora? Kenapa lagi itu? Boleh join kah? Boleh dong. Kenapa kalau nggak ini nggak ada uang lah mah? Nimbrung apa sih? Mi among. Kalau nggak nimbrung, maksud lo nggak nimbrung? Gue itu menanggapi netizen tanya ke gue. Kan netizen lagi nanya ke gue nih macem-macem. Itu gue tanggepin. Uang apa? Kau pikir ada duitnya gitu gue ngomong kayak gini? Iya. Kau kerja lu apa? Ya, Mia Among, bujer. Kau dibayar buat typing. Iya. Kau pikir dengan ngomong begini punya uang gitu? Nyari uang dari ngomong. Gue nyari uang dari jualan. Itu satu. Kedua, gue dapet nafkah dari suami gue. Karena gue punya laki. Apanya? Oh, bujernya Mamski. Oh, kalau nggak nimbrung nggak ada uang Mamski. Oh, yang mana? Siapa yang ngomong tadi? Kalau nggak ada uang nggak ada itu buat si bujirnya kan? Bujirnya. Oh, mau bahas soal yang salah siapa tahu dapat banyak pelajaran dari Mami. Pada Riwa emang ada. Udah lanjut Mbak Mamski. Kalian tuh typingnya apa sih kok bikin gue bingung? Oh, ini Kimora. Lu kok lucu ya? Mamski ini kasih edukasi. Siapa sih Kimora? Gue bisa jadi salah orang tuh. Gue jadi salah orang. Oh, ini. Kalau nggak ada akun bodong. Oh, iya. Sorry yang tadi aku salah pin ya. Salah pin. Yang ini nih si Kimora. Kalau nggak ada akun bodong nggak rame lah berita di TikTok ini. Nggak ada yang bikin cerita di hidup cuy. Kimora. Lu lupa ya hukumnya fitnah tuh apa? Gila, lebih parah daripada pembonsaian loh. Ya, lu mau bikin rame tapi kalau lu jatuhnya fitnah kayak kemarin bilang soal HIP. Ya, hip ya, HIP. Itu kan fitnah semua tuh. Itu pertanggungjawabannya dunia akhirat. Di dunianya lagi dilaporin dia, emak-emak itu. Bayangin aja lu dibilang punya penyakit yang paling berbahaya, yang paling memalukan. Gokil nggak sih? Gokil. Oh my god. Neni, aduh. Ya. Nah, betul sekali. Bener banget Pak Nyoman. Dibilang cerdas pengusaha minuman keras. Nah, itu yang logikanya saya nggak masuk tuh Pak Nyoman. Orang berusaha untuk menjatuhkan Novi, si bapak-bapak muka kotak ya, muka meja. Si muka meja ini berusaha menjatuhkan Novi dengan seolah-olah memfitnah ya, membentuk narasi pemabora. Kita pakai bahasa ini ya, bahasa nggak jangan terlalu ini banget, TikToknya takutnya sensitif kan. Jadi dia ini si muka meja kotak ini, bapak-bapak ini mengatakan seolah-olah kayak Novi itu pemabora gitu. Padahal yang biangnya pemabora, penyedia pemabora dia sendiri. Dan itu tidak logik. Bagaimana dia berusaha menyampaikan image buruk terhadap seseorang dengan minuman keras, pemabora, sementara dirinya sendiri penyedia tempat mabora, berdagang mabora, berdagang minuman untuk menguntungkan diri dia bertahun-tahun. Ada sesuatu yang salah pada narasi orang itu. Apa? Narasi yang dibuat-buat. Tuh. Itu. Dibuat skenario. Berusaha membuat skenario, menggiring. Oh ya, dia nggak bisa dijatuhin nih, susah banget nih si Novi ya. Oh ya, itu masyarakat kan pikir dia baik. Udah kita masukin aja lewat ini aja party deh. Di party gua ada tuh videonya.
Kelihatan banget skenario-nya seperti itu. Sangat saya bisa ngelihat. Mana ada nggak bukti video dia lagi party? Ada di tempat gue. Gila lo ya. Bapak-bapak kayak begitu, aduh. Itu gila sih. Bayangin ya, kita artis nih diundang ke suatu tempat, difoto-fotoin, di video-videoin. Padahal niat kita baik, silaturahmi, menghargai, diundang. Yang punya tempat, punya diskotik, nyediain minuman. Kalau memang kita, zaman gua dulu gua minum. Gua ada wine, gua minum. Zaman gua dulu, iyalah. Diundang ke klub, masa minum wedang jahe? Yang bener aja. Apalagi gue dulu, gua naik ke speaker zaman dulu. Tiba-tiba keluar video gua apa gitu. Itu berarti ada maksud, ya. Itu jahat yang kayak begitu. Seharusnya kau sebagai orang tua bisa menjaga privasi tamu-tamu kau dong. Kalau enggak, diskotik kau itu apa namanya? Gak punya privasi. Itu kalau di luar negeri, di Hollywood, habis kau. Kau keluarkan itu fotonya Jello ya. Kau keluarkan lagi fotonya apa namanya? Influencer luar negeri lagi private party minum atau lagi happy-happy, kau keluarkan, kau statement lagi. Inilah dia, lihat Jennifer Lopez mabora di klub gue. Lah, si Kardashians kena kau. Kok bisa-bisanya tempat klub jadi kayak tempat buat memfitnah orang. Dia yang ngundang, dia yang fitnah. Ajaib. Kakek-kakek kok nggak tahu diri, udah punya istri lagi. Aduh, nggak respect ya gua. Udah punya istri loh lu tuh. Kok lu nggak malu sih punya istri tapi cuap-cuap tentang perempuan lain di klub lu? Aduh. Punya anak nggak tuh? Bapaknya tuh ajarin. Bilangin sama bapaknya jangan kasih malu keluarga lah. Nggak tahu privacy. Tempat klubnya jaga privasi tamunya dong. Gimana kamu? Bapak-bapak yang mukanya kotak, kayak meja persidangan tinggal dinaikin sama si Firdaus. Tinggal dinaikin sama Firdaus, udah cocok banget itu. Muka dia kotak persegi panjang, kau tahu nggak? Coba lihat mukanya. Panggil Firdaus. Biar lompat dia, tanpa sadar melompat ke muka. Biar diam mulutnya itu. Sabar. Ada batas, ada 2 menit. Nanti istirahat 2 menit gitu ya. Alhamdulillah udah check out, bagus. Udah check out 2, mantap. Wanginya enak banget. Dan itu DNA salmon. Jadi dia meregenerasi sel kulit kita. Dia bantu untuk cepat regenerasi. Jadi kalau udah pakai DNA salmon, dikit aja ya. Itu cukup sedikit segini nih, udah jadi. Dapat 15.000. Yang bener kamu. Oh my god. Dapat semua. Mami nggak keluarin alat pijat itu. Mau alat pijat ya? Udah bayar 3. Wow, oke. 16.000. Aku cekot 4 dapat 50. Wow. Siapa yang mau lagi nih? Kayaknya belum. Masih ada. Mau lagi. Ntar dulu. Kita bahas dulu ya. Kita bahas lagi tentang orang-orang yang berusaha memfitnah Novi. Menurut gua, ini orang-orang barisan sakit hati. Juga ada indikasi tidak mau turun panggung. Gua akan dengan sangat gamblang ya membela Novi di sini. Gua akan sangat dengan gamblang membela Novi. Mau ya? Oke, siap. Coba tap-tap layar dulu yang banyak yuk. Tap-tap layar dulu yang banyak. Tap-tap layar dulu yang banyak. Mau. Udah cair-cair gak ada. Gak ada cair-cair Woki. Gue bukan elu, gue bukan buzzer. Gue Emma Waroka ya. Artis senior yang tinggalnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Udah nikah, punya suami pengusaha. Namanya Bagus Soeharto. Jadi gak perlu itu yang lu bilang cair. Gue bukan kerja kayak orang-orang bujer-bujer yang dibayar buat ngomong, tidak. Gue nggak gembel, say.
Ya, biar lo tahu kenyataannya. Apartemen kita nih berdua, gue tinggal berdua itu 2 unit di Pondok Indah. Cek daerah Pondok Indah Jakarta Selatan tuh apa, per meternya berapa, ya. Villa gue di Bali, di Canggu. Kau cek di Canggu berapa sekarang per are. Jadi jangan ngomong soal bayaran sama gue jadi sombong kan. Padahal gue paling anti flexing. Gue gak suka flexing tuh. Gue benci flexing. Kenapa? Karena belum tentu yang nonton gue punya. Kan kasihan kalau orang gak punya. Terus kita nyombong-nyombongin punya ini, punya itu. Aduh. Tapi karena ada orang kayak elu masuk, terpaksa gue keluarin banda gue. Supaya jangan lo pikir gue bisa dibayar buat ngomong. No, I talk because I want to talk. If I say something, because I want to, I feel to. Karena gue mau dan gue merasa mau untuk bisa bicara. Tidak dibayar. Gratis. Jadi orang-orang ini berusaha buat nemplok si Novi. Biar apa? Selalu eksis. Makanya dia ngomong terus. Membuat skenario. Tahu skenario? Cerita bohong. Untuk apa? Untuk pembusukan suatu karakter. Karena dia nggak bisa mengalahkan dari segi hukum atau segi apapun yang berusaha dia lempar buat Novi. Akhirnya gini aja deh, biar dia pecah nih netizen, jangan bela Novi lagi. Kita bikin cerita yuk, kayak Novi ini jelek. Novi ini seperti, kepribadiannya itu jahat banget loh guys. Jahat banget. Tapi kalau gua sebagai netizen tidak terpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena orang yang berusaha untuk menjelek-jelekan seseorang dengan mengangkat-ngangkat kisah-kisah skenario, settingan, bohong itu dari masa lalu yang dibuat-buat, ya. Gak ngaruh sama kerjaannya Novi dan prestasinya Novi, bro. Kagak ngaruh. Nih lihat muka gue. Lu lagi nonton gua kan? Gak ngaruh. Lu tahu? Kerjaan dia bagus, prestasi dia banyak, gue enjoy melihat konten-konten dia. Nah lu tuh siapa? Cuma nongol yang gue lihat lu pertama kali karena lu ngomongin Novi. Ingat ya, masih ada Novinya juga. Karena lu ngomongin Novi, jadi gue tahu ada muka kotak seperti persegi panjang. Gedek banget gue yang ada. Ya, ada yang persegi panjang, ada yang rambutnya kuning kayak kunyit. Gue bilang itu rambut kenapa disiram itu jamu kunyit asem. Rambut lu kayak kunyit. Jajaran genjang. Aduh. Tiap dia nongol gue bilang ya ampun nih orang lagi nih aki-aki nongol lagi. Saya ya jadi begini. Saya itu merasa ini gini. Ya padahal saya ini ya. Aduh gue ngeliatnya udah. Gosok gigimu. Pakai Sopami biar putih kayak gigi gue. Gigimu gosok dulu. Gedek gua. Mana itu ya? Kok mati sih ini, kok nggak bunyi? TV gua musik gue mana? Lah. Kemana sih? Ya ampun, kemana? Oh ini dia. Bapak-bapak dulu, gue paling enak liat bapak-bapak. Body care-nya dipakai setelah mandi ya sayang. Mamski, sadar nggak sih yang nyenggol
Karena Novi itu tarikannya ODGJ, Bo. Dia kan ngurusin ODGJ. Jadi tarikannya Novi itu orang-orang yang ya kan, tarikannya Novi itu ke yang ODGJ lu nggak merhatiin, Bo? Iya. Mamski paketnya udah datang, bagus banget nih, cepet datang, thank you. Suara kayak Mami Cora. Iya, gue lagi serak soalnya jualan mulu. Serak. Kasus pemerasan. Nanti dibuktikan si Doni nih, bujer deh. Dia selalu nongol nih, Doni ini nih. Nih lihat nih. Bujer. Bujernya telelelelet tuk tuk tele tuk tuk tuk. Dan ternyata setelah penyidikan diketahui bahwa semuanya adalah jebakan Batman. Dalam penyidikan setelah di cross check saksi-saksinya dan juga jejak digital dari percakapan yang ada di Wakwaw, dari saksi yang mendengarkan, dari rekaman suara, voice note, maka polisi Polola menentukan bahwa dijebak untuk dibilang seolah-olah memeras. Awas ya, senjata makan tuan. Hati-hati kau, siap-siap ya. Siap-siap. Apalagi yang bilang kalau suaminya digoda-godain sama Doktif. Pas gue lihat suaminya, kayak begitu. Di mata lu, suami lu, di mata kita suami lu, Allahu Akbar, gantengan suaminya Doktif. Suami lu itu ya Allah ya Rob, mukanya ya Rob. Mana ada pemerasan. Yang ada pengusaha-pengusaha yang ketakutan mau ngasih duit. Hai. Ini gue ada hadiah buat elu ya. Giliran gue terima hadiahnya, oh iya ya makasih ya. Toto, itu gue diperes. Cucian baju kali diperes. Cucian baju Padahal yang ngasih dia yang nawarin. Mamski, aduh Mamski baik banget deh kemarin. Mamski ngomong gini. Ini ya buat Mamski ya, pakai ya body butternya ya Mamski. Nih pakai body butter. Oh iya makasih banyak ya body butternya. Oke, ih enak loh, wangi loh gue pakai. Itu diambil body butter gue. Ya Allah. Ya Allah, body butter. Gak masuk akal sih kalau produk kita bagus ngapain ngasih ke orang. Ya karena gimana dong, sepil daster. Iya daster yuk. Hayo ya. Jadi nanti tunggu ya. Tunggu aja. Ya kan. Semua itu kan dikumpulin ya. Dari penyidikan itu akan dikumpulin semua-muanya. Cus buruan ambil dasternya sayang. Cepetan waktunya 2 menit doang. Itu daster gak nyampe 40.000. Begeng. Gue bilang, suami saya digangguin. Pas gue lihat suaminya, mana sih suaminya, penasaran dong. Lah? Capcus! Suami lu kayak begitu. Jangan kegeeran mbaknya. Suami lu kayak begitu, lu di mata lu ganteng banget. Di mata orang tuh belum tentu ganteng suami kita. Belum tentu. Jangan kegeeran bilang laki kita bakalan diapa-apain orang. Belum tentu juga orang pengen. Ayo capcus. Ya. GR banget. Gue kira lakinya yang gagah gitu. Malah lebih gagah lakinya Doktif, guys. Di mata gue ya. Di mata gue lebih berwibawa, gagah tuh lakinya Doktif tuh. Ngeri tuh lakinya Doktif. Itu baru bobot.
Lah kalau yang ini, aduh. Cepet. Panjangnya piro katanya? Apa nih mukanya panjangnya? 2 meter. Panjangnya paling berapa? Cuman berapa ini? Nggak nyampe. Paling berapa ya? 90 berapa ya? Nggak nyampe lah. Nggak tahu, lihat sendiri panjangnya. Aduh, gua juga nggak ngukur. Cepetan ini, cepet-cepetan nanya panjang, Rek. Wes, kamu cari lihat sendiri dong di deskripsinya. Aku lali ya, piro sih panjangnya? Tunggu. Berapa ya? Sebentar ya, sayang. Panjangnya. Coba ada yang bisa bantu nggak? Ada yang bisa bantu nggak? Oh ya, 102. Kalau LD-nya 110 Cinta. Kalau LD 110 nih pakai karet loh, api loh. Nih, ada yang warna biru. Bahannya rayon premium ya, Cintaku. Panjang apanya? Alah, suaminya kayak gitu aja loh. Aduh. Apanya sih panjang 90? Sebentar, lihat yang bener dong sayang. Ngelihatnya tuh yang bener. Udah cekot 3, bagus. Ambilan, bagus pokoknya. Habis kan waktunya. Udah ya. Panjangnya 127, 130. Apa sih? Duh, gue gak ngerti deh kalian ngomong apa sih sayang. Tar dulu gue udahan dulu. Udahin. Udah. Mau masuk lagi nih body butter nih. Kita mau hajar body butter ya. Tapi kita ngebahas dulu. Bujer lu kan dibayar buat typing. Tapi gue mau tanya nih sama kalian-kalian yang kerjanya dengan typing komen-komen di grup di room orang-orang yang musuhan sama yang berseberangan. Jangan bilang musuhan ya. Yang berseberangan. Gue bukannya musuhan loh, berseberangan. Gue tetap bela Doktif NM. Ya. Gue mau nanya nih sama kalian yang kerja-kerja jadi bujer ini loh. Gue pengen nanya. Emangnya lu juga gak mikir ya dalam membahas suatu kasus? Gak pakai nalar lu terus pakai riset data lu sendiri? Apa bener-bener cuma terima mentahan doang? Ya, terima mentahan doang. Kok kedok jualan baju? Gue emang penjual, pedagang gue. Konten gue sebagai entertainment di TikTok adalah mengangkat berita viral. Dan yang sudah gue pelajari. Jadi punya data dan punya faktanya. Kalau gue berjalan sebagai penjual itu adalah dalam bagian e-commerce-nya di TikTok. Punya kontrak setahun. Dengan MCN dari Shanghai, dari China. MCN internasional. Itu kerjaan gue. Jadi ada entertainment dan ada e-commerce. Ya. Gitu. Nah kalau lu apa? Lu dibayar berapa? 10.000 perak. Jadi gak pakai otak, cuman komen-komen aja gitu. Dalam penyidikan suatu kasus di kepolisian, itu kan dikumpulin semua data, fakta. Saksi-saksinya. Baik saksi melihat mendengar, atau dalam bentuk yang lainnya. Bukti CCTV, bukti rekaman suara, bukti transfer, dan semuanya. Ya. Itu nanti yang akan bisa mengarahkan bahwa ini adalah suatu jebakan yang seolah-olah dibilang pemerasan. Kenapa? Karena ketengkongan, Bo. Gue kalau misalnya baik-baik aja semua produk-produk gue sah-sah aja, ngapain mesti ketengkongan? Akhirnya lihat si bujer, udahlah, lu nggak paham, jangan ikut-ikutan dasmu. Dasmu itu. Udahlah, lu nggak paham. Ini omongannya kiddos. How old you think I am? Aku udah hampir 51 tahun.
Sekarang lu bilang gue nggak paham. Dan lu larang gue ikut-ikutan. Lu pikir lu siapa bisa tahan gue? Mau adu otak sama gue? Kau cuma buzzer, terima skenario. Gue riset semua. Gue pelajari semua dan gue kenal mereka semua. Ya. Kalau lu mau ngomong adu otak sama gue, keluarin akun lu yang asli, Doni. Jangan ngumpet di balik akun bodong. Lu sama juga lu. Sama akun-akun bodong yang memberikan berita hoax. Merusak sosial media. Itu yang sama Menkominfo diberantas itu. Menkominfo sampai ngeluarin biaya ratusan miliar buat iklanin jangan percaya hoax ya netizen. Jangan percaya hoax. Iya, Juli nanti gue 51, say. Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 bulan lagi gue 51 umur gue. Bocil kayak gitu suruh gue jangan ikut-ikutan dan bilang gue nggak paham. Kau pikir kau siapa? Mau adu otak sama gue? Sana, bajak sawah dulu ya. Pergi sana kamu, kerja dulu 20 tahun baru balik lagi ke sini. Gue 4 bulan lagi 51, kau ajarin gue. Kau pergi bajak sawah dulu, sawah kakekmu itu ya. Oke? Abis itu balik lagi ke sini, kita ngobrol, minum kopi. Mau kopinya apa? Mau kopi pahit? Mau kopi manis pakai madu? Mau kopi susu? Mau kopi apa lu? Oke guys, semangat dong. Ayo semangat dulu guys. Ayo semangat. Kita masuk lagi ke produk yuk. Let's go. Tadi udah dapat dasternya belum? Thank you Ida. Gila, gue ntar lagi 51. Oh my god. Umurku sudah 51. 4 bulan lagi aku 51. Wow. Kopi Shanida. Saripah. Lu si Saripah kopi Shanida. Gue baik lo ya. Gue nggak nawarin itu lo ya. Gue nggak nawarin itu tuh, yang nawarin si Saripah. Aduh, baku lopo kakak. Baku lopo iki lo, no iki lo. Ini si Saripah iki lo. Bukan gue yang nawarin ya Doni. Mamski nggak nawarin itu lo ya. Netizen tuh si Saripah tuh yang nawarin tuh. Kopinya apa? Mau kopi susu, kopi madu. Ini kopi abis minum kocok. Aduh. Ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Bocah-bocah ini ya di TikTok ini kadang tuh bikin gue geli, lucu sih, makanya gue betah di TikTok tuh. Beneran betah banget gue di TikTok, lucu, bikin hiburan gue. Aduh ya Allah. Ayo, siapa yang mau body butter? Wanginya ini kamu lagi diliatin anak-anak di TikTok. Ini cantik banget katanya. Ini kok cantik banget sih gitu tuh. Itu lihat di TikTok. Di TikTok deh. Habis guys. Ternyata udah habis. Gimana? Bulunya anak gue masuk ke mata. Ada apa dengan si Fadel sih? Coba gue lihat ya.
Check the status quo. Thank you. B, the disruptor. The nonconformist. And the unyielding center of attention. Alpha 1 XP. Feel the performance. Serius? Si Fadel? Body butter pakai tiap hari abis mandi. Ya Leo. Si Fadel. Wah. Seru. Mana. Fadel. Wah, berita baru ya. Gue ketinggalan, terlalu fokus gue sama kura-kura ninja. Gue terlalu fokus sama si kura-kura ninja, guys. Jadi gue sampai melupakan Fadel. Tunggu. Mata gue nih perih kena. Kura-kura ninja. Tunggu si Fadel. Fadel Bajide. Hah? Buat Fadel mungkin pesan-pesannya Kak? Untuk Kang Semir dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan menyusahkan lagi kepolisian Jakarta Selatan. Ayo, mau dijemput. Saya lelah, sudah 7 bulan ya Bang. Abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur. Jadi mohon dengan segala hormat untuk datang, jangan menunda lagi. Karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma, kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa. Itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datang. Wah, keren. Besok juga saya akan datang. Jam berapa Kak? Abang Fahmi juga datang. Alasannya karena ini adalah ketemu juga akhir Kak. dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali gitu. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya ini itu. Tapi dari bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi harus saya perjuangkan dan alhamdulillah selesai di esok hari. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek pikirannya. Karena kan kenapa bisa sampai bilang selesai kan itu? Ya lihat aja besok. Ini unek-unek sudah lama dia meledak ya. Akan disampaikan nggak sih besok depan Fadel dan di minggu? Enggak, saya akan pertemukan. Yang ada gue hajar ya. Kita tidak. Wow, besok dijemput lo Fadel, Kodel. Aduh. Konfirmasi. Ya, jadi detik ini mohon izin tadi saya berkomunikasi juga sebelum saya nonton belum ada konfirmasi datang atau tidak. Namun kemarin hari Senin sudah diterima surat yang sah atau resmi sudah diterima oleh keluarga. Ya. Wow. Makanya ya. Panggilan yang kedua ya Bu? Panggilan kedua. Kalau tidak hadir juga? Ya kalau tidak hadir, jadi kalau di ketentuan KUHP ya 112, jika memang 1 kali tidak hadir, kemudian 2 kali tidak hadir, 3 kali kita jemput paksa. Aduh, Fadel, lu mendingan dateng. Kan kalau lu yakin lu nggak salah, lu dateng buruan. Ya kan, emang sih posisi lu lagi nggak enak ya. Karena pengacara yang bela lu sendiri juga lagi bermasalah, dapat laporan dari pengadilan. Karena apa? Karena melakukan perbuatan di dalam pengadilan yang tidak terpuji.
yang melanggar norma dan etika di dalam pengadilan. Jadi pengacara lo juga lagi sibuk ya kan dengan kasusnya sendiri. Lu juga jadi terbengkalai Fadel. Tapi kalau menurutnya Mamski, udah 2 kali panggil, lu dateng. Dan lu kan udah cuap-cuap kemarin bilang lu nggak salah, begini begitu. Kenapa lu mangkir? Kalau lu dengan PD-nya bilang lu yang nggak salah, dateng dong, dipanggil udah sampai 2 kali loh. Ya. Nah, sekarang Dan Fadel juga membuat story mundur. tuh. Itu orang mungkin seperti apa ini? Ya harusnya si Luman itu memang harusnya sadar sedari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya Laura waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan. Harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan. Karena masuknya si Luman ini ya kan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Betul. Yang penting Lauranya juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Yes. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support seperti itu. Kak, mungkin boleh update sedikit kegiatan Loli di sana seperti apa sih Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar. Thank you, On. Makanya dia bisa berangkat ke UK itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun yang lalu. Oke. Tadi ngomongin soal UK tadi, katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri. Iya. Di tempat yang sama atau di tahun berbeda? Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan, kalau misalkan dapatnya di UK lagi ya sudah disiapkan ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Tetap ya selamat. Wow, tetap disekolahin loh sama ibunya loh. Dan Loli sekarang gitu jauh lebih baik Kak. Bersyukur iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi, apa sih kalau ikut-ikutan itu, banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga semakin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bagus, mami. bagus, Dia bagus. sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya Benar. teman yang bagus. Alhamdulillah udah pada sadar ya. Ini ya sudah, buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja. Nanti memang Pak Niki terkait rencana Laura nanti akan speak up mungkin seperti apa nih Pak? Iya, setelah besok ya. Setelah besok kalian harus datang. Kayak gitu dong. Akhirnya Laura sama ibunya bersatu. Yes. Bagus. Keinginan dari Laura, sebentar. Keinginan dari Laura sendiri atau seperti apa? Apa nih satu? Keinginan dari Laura sendiri atau Keinginan dari dia. Karena Laura ini melihat Bagus ya. beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini gitu. Jadi dia mau bicara sendiri tanpa ada paksaan, ya kan Bang? Akankah bertemu tatap muka dengan berbeda atau di video by video atau seperti apa sih nanti Teknis aja. Itu teknis nanti dikasih tahu. Pokoknya tunggu besok. Kalau Kang Semir itu datang, ya baru akan ada respon.
Tapi kan ini punten, kenapa harus menunggu dari F dulu untuk diperiksa baru Ya, Terus kenapa? itu strategi aja, nggak usah dicampuri lah. Saya suka hari ini mau bicara besok, itu kan nggak perlu ditanya kenapa harus besok. Yang jelas ada alasannya tersendiri. Bagus nih, aku suka nih pengacara ini. Testimoni, bisa juga preskon, bisa juga melalui dilihatlah nanti situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani. Alhamdulillah ya Allah. Nanti setelah selesai praskon, apakah nanti Laura akan tinggal bersama lagi dengan Kak atau membutuhkan waktu lagi untuk di rumah yayasan? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya. Wah bagus mama. Dia mau umroh juga sama budenya. Itu lu kenapa sih Darsya Ali? Lu siapa? Emak sama anak samanya nanti namanya Pak. Oh apa sih lu siapa? Orang lagi ngebahas masalah ini kan masalah rumah tangga, keluarga yang mungkin bisa terjadi sama kita. Ya, ibu-ibu yang punya anak remaja pastinya melihat kasusnya Nikita Mirzani dengan anaknya itu untuk mengambil pelajaran. Kok elunya sirik sama Nikita, lu kenapa? Iya kan? Oh buzzernya nepos. Oh alah buzzernya nepos. Oh Darsya Ali tuh bayarannya nepos. Oh lu bayaran, lu dari siapa? Lu udah bayaran lu, ya ampun. Kita tuh ngelihat masalah ini Nikita Mirzani sama si Laura itu concernnya ke ibu dan anak-anak remajanya. Kok lu malah soal personalnya Nikita sih lu? Siapa nepos katanya? Panas dia, Bo, dia panas, Bo. Bo, dia panas. Walah. Iya udah dilaporin tuh. Nepos dilaporin, nepos. Banyak bacot soalnya ngomongnya ngalur ngidul nggak ada bukti. Masa orang dibilang punya penyakit apa namanya menular yang sangat berbahaya. Gimana sih? Yang bener aja kalau ngomong. Benci, nggak suka, lagi bermusuhan, tapi jangan fitnah. Jangan fitnahin orang, bilang punya sakit ini, sakit itu. Orang aja seger buger. Abis operasi, abis di OP. Gue dapet tawaran OP buat di Korea. Belum gue ambil ya. Tapi mungkin nanti kedepannya gue ambil buat peremajaan aja. Muka tetap muka Mamski tapi peremajaan. Karena aku udah 51 tahun ini. Itu dites. Dites sampai untuk tes HIV, tekanan darah, ada pengentalan darah tidak. Semuanya diambil darahnya. Punya penyakit menular tidak. Kalau ada penyakit menular tidak boleh. Jadi kalau dituduhkan itu nepos itu bilang dia HIV itu tidak betul, tidak benar. Dan tiap hari ngomong, yang artis itu Nikita Mirzani bu, bukan ibu. Tanpa Nikita Mirzani, ibu tidak terkenal sama sekali. Sama sekali. Ini sama juga kayak Novi. Ya, yang didomplengi sama bapak-bapak, kakek-kakek, aki-aki. Ngomongin Novi mulu. Sama itu. Setipe. Kalian masuklah dalam grup. Grup apa? Grup dompleng. Gue kasih nama grup dompleng. Bukan pansos. Capek gue denger kata pansos, bosen, boring. Grup dompleng mendompleng. Mari kita dompleng-domplengan. Mari kita mendompleng. Dompleng artis yang udah punya nama ya. Tuh. Susah memang bu jadi terkenal. Apalagi bukan gak pernah di entertainment lah. Kalau kita kan orang entertainment dari tahun 90-an. Gak perlu dompleng udah jadi waroka. Nimbrung mulu Anda suka-suka saya. Ini kan room saya Muhammad, bukan roomnya nenekmu. Kalau gue lagi di room nenekmu, boleh lu marahin gue. Jangan di sini lah, ini room gue. Room gue di TikTok ini. Nah lu yang ngapain? Ngapain Anda kesini?
Oke guys, mantap Mami baju. Mami